keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Mazmur pasal 98 ayat 1 dan 2. Mazmur. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan saya juga berharap adik-adik remaja, adik-adik sekolah minggu juga mendengarkan atau bersekutu bersama dalam persekutuan doa pagi. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersuka cita. Engkau memberikan kami kehidupan penuh sukacita, dijaga, penuh ketenangan, didampingi oleh kuat kuasa kasih-Mu. Maka Tuhan, biarlah kami menjalani kehidupan seturut dengan kehendak-Mu. Untuk itulah kami akan membaca firman Tuhan pagi hari ini, agar kami boleh melakukan kehendak Tuhan. Pimpinlah hamba-Mu agar ia boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Berkati apa yang ia persiapkan agar disampaikan seturut dengan kehendak-Mu, sehingga mengubah kehidupan kami, karena hidup kami sesuai dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 kita memperhatikan mulai ayat 34. Mari dipersiapkan Alkitabnya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat 34. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia.
Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya dari tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mau membaca firman Tuhan, mencoba mengerti kebenarannya, dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika membaca ayat-ayat bagian kita tadi yang kita perhatikan tadi, saya langsung teringat akan figur kepribadian seorang saksi. Saksi adalah seseorang yang memperhatikan, memahami, mengalami, mengetahui sesuatu yang ia ingin ceritakan kepada orang lain. Maka tema renungan persekutuan doa pagi hari ini adalah saksi harus bersaksi. Apa itu bersaksi? Artinya bahwa saksi harus melakukan, memberitakan. Bersaksi itu beraksi, menunjukkan, melakukan apa yang ia pahami agar semua orang tahu siapa pengikut Kristus. Menarik bagian ini. Siapa Petrus? Petrus adalah salah satu rasul atau murid Yesus yang mempunyai banyak dinamika dalam perjalanan pelayanannya. Dia seorang yang emosional, dia seorang yang meledak-ledak, tetapi ia juga seorang yang gampang takut. Masih ingat kan bagaimana Petrus menyangkal, mengatakan bahwa ia tidak mengenal Yesus? Tapi toh Petrus tetap dipakai oleh Allah sebagai saksi Kristus. Dan lihat kisahnya kita baca tadi kan. Petrus mengabarkan Kristus. Dan dalam perjalanan pelayanannya, penghayatannya sebagai rasul, sebagai saksi, Petrus akhirnya memahami bahwa Allah tidak membedakan orang. Apa artinya di sini? Bahwa Allah melihat semua manusia sama. Allah melihat bahwa setiap manusia adalah makhluk yang harus dikasihi, yang perlu didampingi. Dan respon yang membuat berbeda, respon manusianya kepada Sang Khalik itu yang membuat perbedaan. Ini mendorong Petrus rendah hati sebagai rasul, sebagai saksi. Bahwa kalau Allah tidak membedakan manusia, berarti Petrus harus mawas diri, menempatkan dirinya sebagai manusia, tidak melebihi kapasitasnya sebagai manusia. Artinya bahwa Petrus sebagai rasul, ia harus melakukan tugas-tugasnya sebagai rasul menurut kehendak Allah, bukan kehendaknya sendiri. Apa kehendak Allah itu? Yaitu bahwa setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia
dan mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Takut akan Dia, takut pada Tuhan, dan berkenan kepada Tuhan, kepada Allah, adalah orang-orang yang berkenan, orang-orang yang dianggap layak untuk menjadi saksi-saksinya, memberitakan kehendaknya. Apa yang bisa kita tarik pelajaran di sini, Bapak Ibu Saudari? Sebagai seorang yang bertuhan, percaya kepada Tuhan, ia juga harus rendah hati. Ia tidak merasa paling benar, ia tidak merasa paling hebat. Semua harus tunduk merendahkan diri di hadapan Allah yang melihat apakah kita sebagai manusia yang berkenan kepadanya atau kita seorang yang tidak layak sebagai hamba-hambanya. Maka hal yang kedua setelah kita rendah hati adalah bahwa kita sungguh-sungguh memahami kehendak Allah sehingga kita disebut sebagai orang-orang yang berkenan. Belakangan kita mungkin ada yang pernah memperhatikan infotainment. Saya lupa siapa nama selebritinya ya. Selebriti ini menyatakan dirinya bahwa melihat fenomena kehidupan beragama. Ia mengatakan dirinya bahwa saya adalah seorang yang bertuhan, tetapi saya tidak beragama. Menarik. Makanya dibahas oleh teman-temannya, dibahas oleh para orang-orang tertentu yang menganggap bisa memberikan pencerahan tentang hal ini. Mungkin nggak kira-kira, saudara-saudara, bahwa kita bertuhan tetapi tidak beragama? Mungkin. Karena agama adalah produk dari manusia. Ketika manusia itu menghayati kehidupannya, penghayatannya akan Allah, akan Tuhan, sebagai hambanya, lalu dia mengaplikasikan kepercayaan itu dalam sebuah tata aturan keagamaan. Yang salah adalah ketika seorang yang merasa bertuhan, tetapi dalam kehidupan keagamaannya, ia justru menghilangkan kasih Tuhan. Maka Petrus ingin menyatakan, ayo rendah hati dalam hidup beragama, dalam hidup bertuhan. Patokannya adalah hidup dalam kebenaran dan berkenan kepadanya. Maka Petrus menjelaskan keyakinannya berkenan dan percaya kepadanya itu dengan menyebutkan diri sebagai pengikut Kristus. Itulah firman yang telah ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Setelah kita sungguh-sungguh menghayati hidup berkenan kepada Allah, maka kita mengaplikasikan kehidupan kepercayaan kita itu dengan tata cara kehidupan. Dan tata cara kehidupan, nilai-nilai kehidupan kita itu adalah sebagai saksi Kristus. Yang artinya bahwa dalam kehidupan kita, kita menyatakan nilai-nilai Kristen. Nilai-nilai kehendak Kristus, pengajaran Kristus, cinta kasih Kristus dinyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka hal yang kedua setelah kita sungguh-sungguh merasa percaya kepada Allah, maka kita aplikasikan melalui kehidupan sebagai seorang Kristen, kita berkenan kepada Allah. Karena Kristus bagi kita adalah jalan menuju damai sejahtera yang berkenan kepada Allah itu. Bapak Ibu, saudara-saudari Tuhan, sudahkah kehidupan kita membawa perubahan yang baik, dampak yang positif
dalam segala situasi yang ada. Mari bertanya kepada diri kita sendiri. Otokritik. Artinya kita bisa mengkritik diri kita sendiri. Apakah kehadiran kita membawa kebaikan dalam kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua anak, menantu mertua, dalam kehidupan bergereja, di tempat kerja dimanapun kita berada, ketika status kita disebut sebagai seorang Kristen yang adalah saksi Kristus, situasi kehidupan kita menjadi lebih baik. Bapak Ibu saudara Tuhan, ketika kita hidup dipengaruhi oleh berbagai macam situasi, maka ayo kita pancarkan kasih Kristus. Kita adalah saksi-saksi Kristus. Dimanapun kita berada, harus bersaksi, menyatakan cinta kasih Kristus, bahwa di dalam Kristus ada sukacita yang sejati. Yang ini artinya bahwa kehidupan sebagai orang Kristen, bagi diri kita pribadi, kita diubah, tetapi sekaligus kita mengubah situasi kehidupan menjadi lebih baik. Bukan karena paksaan, tetapi kita memberikan teladan yang baik sehingga orang lain melihat Kristus hadir dalam hidupku, dalam tutur kataku, dalam pikiranku, dalam segala perbuatanku. Dengan demikian, maka hal yang ketiga, kita menjadi saksi-saksi yang beraksi untuk memuliakan Kristus. Tantangan pasti ada. Kecil atau besar tantangannya, itu tidak membuat kita menyerah untuk hidup bersaksi bahwa hidup di dalam Kristus ada kemenangan, ada sukacita, ada pengharapan. Karena Kristus adalah batu penjuru yang kokoh dalam hidup kita. Jangan cuma percaya, jangan cuma tahu Kristus, tetapi kita sungguh-sungguh percaya pada Kristus. Orang-orang pada zaman Kristus tahu bagaimana Yesus melakukan mukjizat, bagaimana pengajarannya. Tapi toh ahli-ahli Taurat, orang-orang yang tidak suka pada Yesus, membunuhnya, menghabisinya. Apakah kita juga menjadi orang-orang yang menghabisi Kristus pada zaman yang modern ini? Tentu kita tidak mau. Kita harus bersaksi bahwa ada kemenangan di dalam Kristus. Bapak Ibu saudara Tuhan, mari kita menjadi saksi-saksi yang beraksi, yaitu ketika kita sungguh-sungguh memberi kesaksian perubahan kehidupan yang lebih baik. Terima kasih ketika pada pagi hari ini kita sungguh-sungguh merasakan sukacita. Terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih ketika hari ini kita masih dieratkan persekutuan sebagai tubuh Kristus di GKI Surya Utama. Terima kasih apapun yang terjadi bahwa di dalam hidup kita Kristus selalu dinyatakan dan sukacitanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwa cinta kasih-Mu, perhatian-Mu, kuasa-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah itu Tuhan membuat kami hidup dengan penuh sukacita, bahwa kami tenang,
didampingi oleh Engkau ya Bapa yang terus mengasihi kami di dalam kehidupan ini. Maka biarkanlah kami menunjukkan, menampilkan hidup dengan identitas pengikut Kristus yang sungguh-sungguh menyaksikan kemuliaan Tuhan di dalam segala kehidupan kami. Sehingga kami adalah saksi-saksi yang beraksi. Saksi-saksi yang bersaksi menyatakan cinta kasih kuasa Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan dimuliakan dan kami layak disebut sebagai hamba-hamba Tuhan. Bapa di dalam surga, situasi pandemi belum selesai kami hadapi. Kiranya Tuhan, kami juga tetap menjaga kesehatan dengan baik, menjaga protokol kesehatan dengan baik, sehingga kami di dalam situasi yang sulit ini juga ikut berperan serta untuk mengantisipasi, menghambat penyebaran virus COVID-19. Tuhan, kami berdoa untuk kalangan ekonomi, baik pengusaha, pekerja, pemilik modal, yang mengalami situasi sulit karena roda ekonomi terhambat situasi pandemi, sehingga produksi, sehingga kerja dilakukan tidak begitu maksimal Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan agar para pengusaha, pemilik modal diberikan hati yang penuh sukacita untuk juga terus menjalankan roda usahanya bersama-sama dengan karyawan, bersama-sama dengan para pekerja. Para pengusaha mampu bertahan untuk saling memperhatikan, saling menguatkan, sehingga bukan hanya mencari keuntungan sendiri, tetapi juga bekerja sama antara pengusaha dan pegawai. Bapak, kami berdoa untuk bantuan-bantuan yang dilakukan untuk membantu kalangan ekonomi sulit Tuhan. Kiranya bantuan-bantuan itu disalurkan dan diterima oleh pihak-pihak yang membutuhkan, tidak diselewengkan Tuhan, agar bantuan itu juga sungguh-sungguh mendatangkan kebaikan dalam kehidupan bersama. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk Lembaga Alkitab Indonesia yang terus berusaha untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa-bahasa daerah. Tuhan, tolong agar usaha untuk menerjemahkan Alkitab dalam bahasa daerah ini bisa didukung oleh dana, didukung oleh tenaga yang baik, sehingga menghasilkan Alkitab dalam bahasa daerah di Indonesia lebih baik, sehingga banyak orang-orang yang akan membaca Alkitab, memahami firman Tuhan sesuai dengan bahasa daerahnya masing-masing dan mendatangkan sukacita. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk situasi pembelajaran jarak jauh ya Tuhan, yang masih terus dilakukan di berbagai macam tingkat pendidikan. Tuhan, berikanlah sukacita untuk para siswa dan mahasiswa yang harus melakukan pembelajaran jarak jauh. Kiranya mereka juga diberikan ketekunan, kejujuran, dan sukacita untuk mengikuti proses-proses pembelajaran jarak jauh. Pimpin juga guru, dosen, agar mereka juga diberikan kreativitas dan sukacita untuk mendampingi anak didik mereka. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Engkau juga memberikan kekuatan untuk GKI Surya Utama untuk terus memproduksi kegiatan-kegiatan berjemaat, bergereja dalam situasi online ini Tuhan. Berkatilah tim multimedia, berkatilah guru sekolah minggu, berkatilah tim persekutuan doa pagi, persekutuan lansia, meet and share, yang semuanya dilakukan dalam pemahaman ibadah online, kegiatan online. Tuhan tolong agar mereka bisa mengerjakan tugas-tugasnya. Tuhan juga tolong anggota jemaat GKI Surya Utama boleh terlibat, ikut serta dalam kegiatan-kegiatan online, sehingga walaupun berjauhan hati dan pikirannya sebagai tubuh Kristus di GKI Surya Utama tetap merasakan kedekatan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu agar boleh juga mendampingi anak-anak sekolah minggu dengan penuh sukacita. Pun demikian dengan para pendeta, majelis jemaat,
pengurus komisi, agar bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan online-nya dengan baik. Rapat-rapat dilakukan dengan penuh sukacita, agar situasi yang pandemi ini tidak menghentikan organisasi Jemaat GKI Surya Utama dengan menghasilkan keputusan-keputusan yang baik. Bapa di dalam surga, biarlah doa-doa kami ini yang mengikat kami, menyatukan kami dalam persekutuan. Doa pagi sungguh-sungguh kami hayati sebagai persekutuan doa yang kami lakukan secara online. Untuk itu Tuhan, kami ingin menaikkan bersama-sama doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah